Seorang muslim yang berani meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan biha, karena meremehkan, karena mengentengkan sholat Jumat, taba Allahu ala qalbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya dan akan menjadikan hati itu keras, menghilangkan akan kelemah lembutan hati yang dia miliki. Bahwa sholat Jumat niku hukumnya wajib bagi laki-laki. Sholat Jumat niku hukumnya wajib bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak wajib. Nah, di sini karena itu merupakan perkara yang hukumnya wajib bagi kita, bagi laki-laki, bagi kaum muslimin, hendaknya kita berusaha untuk memberikan perhatian, jangan sampai terledor, jangan sampai menggampangkan atau bahkan na'udzubillah meninggalkan. Karena wajib bagi laki-laki untuk sholat Jumat. Jadi jangan sampai meninggalkan, Pak. Kecuali ada udzur, kecuali memiliki alasan atau sebab yang memang dibenarkan oleh syariat. Kalau tidak punya alasan, tidak punya penghalang, semisal sakit, tidak punya halangan yang dibenarkan syariat, maka tidak boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Di sini Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sebagai bentuk peringatan kepada orang-orang yang berani meninggalkan sholat Jumat, beliau SAW bersabda, man taraka thalasa juma'in tahawunan biha taballahu ala qalbih. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat Jumat 3 kali, barang siapa yang berani meninggalkan sholat Jumat 3 kali, tahawunan biha dalam bentuk tahawunan itu meremehkan. Seorang muslim yang berani meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan biha, karena meremehkan, karena mengentengkan sholat Jumat, taba Allahu ala qalbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya dan akan menjadikan hati itu keras, menghilangkan akan kelemah lembutan hati yang dia miliki. Kalau sampai berani meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Man taraka thalatha juma'in, siapa yang berani meninggalkan sholat Jumat 3 kali, dan memang dia meninggalkan itu karena tahawunan biha, karena meremehkan atau mengentengkan sholat Jumat. Bagi laki-laki tidak punya alasan yang dibenarkan syariat, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya, dari nur kebaikan, dari cahaya kebaikan. Hatinya akan menjadi keras, akan menjadi gelap, sehingga ketika nanti nasihat masuk, ketika nanti ada kebaikan, itu akan ditolak oleh hatinya karena hatinya sudah gelap, disebabkan berani meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali. Sampai dalam riwayat yang lain, itu tadi dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi, dan selain beliau. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa seorang yang berani meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan yang dibenarkan itu sampai disifati oleh Nabi kita sebagai sifat orang-orang munafik, sifat-sifat orang munafik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka thalatha jum'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafikin. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat Jumat 3 kali
tanpa ada sebab yang dibenarkan, maka dia akan ditetapkan minal munafikin, golongan orang-orang munafik. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari sifat ini. Jadi monggo bapak-bapak, mas-mas, rekan-rekan sekalian, kaum muslimin, jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat. Kita harus punya perhatian besar terhadap kewajiban, karena ini hukumnya wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Kalau bagi wanita memang tidak wajib, Pak. Kalau bagi muslimah tidak wajib Jumatan, tapi nopo diganti sholat nopo zuhur, diganti sholat zuhur. Kalau muslimah, kalau muslim laki-laki seperti kita niki harus wajib Jumatan. Kecuali kita niku memiliki alasan yang dibenarkan syariat untuk tidak Jumatan. Contohnya misalkan kula panjenengan pas sakit keras, gitu. Pas apa? Sakit keras tidak bisa ke masjid, maka niku boleh tidak Jumatan. Karena alasan sakit menika dibenarkan oleh syariat. Tapi jenengan di rumah jangan Jumatan sendiri, mboten sah. Mboten ke masjid tidak Jumatan, tapi Jumatannya di rumah sendiri nggih mboten sah, tidak sah, Pak. Sebab Jumatan itu wajib berjamaah. Paham nggih? Jumatan itu wajib berjamaah. Jadi jamaah dalam sholat Jumat itu hukumnya napa? Termasuk syarat sahnya Jumatan. Terus bagaimana kalau misalkan kita tidak bisa Jumatan karena sakit di rumah atau pas di rumah sakit, diganti dengan sholat napa? Sholat zuhur. Tetap wajib ya, walaupun sakit. Ampun nanti jenengan pas sakit ngaten terus enten dalam boten sholat. Ampun ya. Jadi walaupun kula jenengan sakit, posisi di rumah, sakit di rumah sakit, niku bukan berarti absen sholat. Sholatnya tetap wajib, Pak. Selama masih napa? Mampu, akal masih berfungsi, menika kewajiban sholat fardu. Nek hari Jumat berarti sholat Jumat. Kalau mampu, nek nggak mampu berarti sholat zuhur. Niku masih tetap harus ditunaikan. Nyuwun pangapunten, sebagian kula mendapatkan kasus niku seolah-olah nek kula jenengan sakit niku boleh absen tidak sholat. Niki kelintu nggih, niki keliru. Jadi sakit niku tidak menjadi penghalang kula jenengan boleh meninggalkan sholat. Misalnya jenengan sakit napa nggih, sakit tipes di rumah, terus napa di opnam di rumah sakit, napa asam lambung misalkan, napa misalkan sakit yang lain, niku di rumah sakit tetap harus sholat fardu, Pak. Sholat wajib niku harus tetap. Tapi semampunya dalam pelaksanaannya niku enten keringanan. Kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring sambil tidur. Yang penting tetap harus menunaikan sholat fardu, sholat yang wajib 5 niku. Nggih? Sholat yang 5 niku. Jadi batas minimal seorang masih wajib sholat niku ketika apa? Ketika akal niku masih berfungsi, Pak. Walaupun misalnya tubuh kita lumpuh, tidak bisa gerak, atau bisa gerak tapi berat. Tapi akal kita masih berfungsi baik, masih normal, akal masih normal. Cuma tangannya misalkan stroke lumpuh, kakinya nggih stroke lumpuh. Apakah orang seperti ini masih wajib sholat? Jawabnya masih wajib, Pak. Sebab akalnya masih berfungsi dengan normal 100%. Terus bagaimana sholatnya? Sholatnya semampunya, nggak bisa bergerak, tangannya nggak bisa serakem, nggak bisa tasyahud, ya cukup dalam hati. Nah, misalnya lisannya taksih sakit berbicara, nggak ikut stroke, ya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin biasa. Tapi nggak bisa ininya juga ikut stroke, maka cukup dalam hati, cukup di batin. Walaupun sebenarnya itu tidak sah, tapi karena sudah darurat,
napa akhirnya juga sah saja karena sudah tidak mampu untuk melafadzkan zikir-zikir bacaan-bacaan sholat. Jadi niki kami ingatkan nggih, jangan sampai nanti ada yang memahami misalnya pas sakit niku kula jenengan boleh absen, boleh libur napa sholat fardu. Ngoten nggih. Jadi tetap wajib walaupun kondisinya sakit, misalnya sakit flu, demam, pilek niku terus ampun wah libur sik salate. Ampun nggih. Niku tetap wajib. Saged dipahami niki? Paham nggih? Nggih. Jadi niku masalah kewajiban sholat Jumat. Termasuk misalipun seorang yang tidak wajib Jumatan niku seorang laki-laki yang musafir. Misalnya panjenengan dari sini musafir, safar niku bepergian jauh, minimal jaraknya niku 81 km ke atas. Itu artinya safar jauh, orangnya namanya musafir. Nah, ketika seorang musafir niku boleh tidak Jumatan. Misalnya panjenengan dari sini mau musafir ke Jakarta, mau musafir ke Semarang, niku musafir. Lah, di jalan jenengan boleh tidak Jumatan? Tidak, karena musafir tidak wajib napa? Jumatan. Cuma diganti sholat zuhur sendiri, sholat zuhur sendiri karena yang lain kan Jumatan. Berarti jenengan tidak usah ikut Jumatan, terus sholat zuhur napa? Sendiri. Misalkan nekat Jumatan angsal mboten Ustaz, misalkan musafir, misalnya kalau musafir ya. Kalau jenengan musafir ke Jakarta atau pas hari Jumat, di jalan itu pengen Jumatan, boleh enggak? Boleh. Boleh saja. Tapi nek jenengan pengen tidak Jumatan, karena Jumatan kan nggih suwe nggih, mungkin jenengan ketinggalan bis. Karena misalnya bis niku enggak berhenti lama nggih, mungkin jenengan Jumatan dulu kan enten khotbah dan lain sebagainya kan panjang niku. Nanti jenengan ketinggalan bis atau ketinggalan kereta atau pesawat, ya sudah nggak usah Jumatan karena tidak wajib sebagai musafir. Niku mboten wajib. Paham niki ya? Jadi seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya alasan, tidak sakit, tidak sedang safar dan lain sebagainya, monggo jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat. Niku sebagai kewajiban kita Pak sebagai seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang begitu keras kepada orang-orang yang berani meninggalkan sholat Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ya terjadi ninggal ke sholat Jumat, misalkan ya, bisa jadi misalkan ya kita lupa nek hari ini hari Jumat, kan bisa jadi gitu. Kita lupa hari ini tadi hari Jumat, terus pas kita mungkin di sawah, kita bekerja di mana niku, kita sholat zuhur sendiri. Tiba-tiba setelah beberapa hari ingat kemarin niku, oh lupa. Ternyata hari Jumat, berarti kita meninggalkan sholat Jumat. Insya Allah kalau karena memang lupa, menikah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi disunahkan ketika meninggalkan sholat Jumat niku, disunahkan kita untuk bersedekah untuk menutup kesalahan kita niku dengan 1 dinar. Bersedekah pinten? 1 dinar. Disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka al-jum'ata." Siapa yang meninggalkan sholat Jumat min ghairi udhrin, tanpa ada alasan yang dibenarkan, falyatasaddaq bi dinar, maka hendaknya dia sedekah 1 dinar. Itu tadi saya nggak punya alasan Pak. Jadi misalkan jenengan dulu pas dereng sholat ya, ora tahu Jumatan misalnya, atau pernah mboten Jumatan, sok nakal ngoten. Jadi nek Jumatan ndak Jumatan sok nakal. Panjenengan misalnya mengingat, waduh iya dulu saya pernah nggak Jumatan pas nakal-nakale. Niku disunahkan untuk
menutup kesalahan niku sedekah 1 dinar. 1 dinar ino. 1 dinar. Nggih, kula rupiah kemawon gampang ya. Nggih. 1 dinar niku nek dikrus rupiah kinten-kinten kira-kira niku 50.000. Aslinya 49, sekian ribu, jadi kalau bulatke 50.000 mawon. 50.000, jadi nek misalnya pernah tinggal ke Jumat ping 3 berarti pinten? 150.000. Ya, ngaten ya. Supaya untuk menutup. Jane mboten sedekah nggih mboten napa-napa, ndak apa-apa. Karena niku ndak wajib sedekah, cuma dianjurkan. Hukumnya mandub. Mandub niku sekedar anjuran. Supaya napa kesalahan kula jenengan pernah meninggalkan sholat Jumat niku, itu tertutup, terhapus dengan apa? Sedekah 1 dinar mau yang kira-kira 50.000. Ya. Nah, misalkan kita tidak punya 1 dinar, kata Rasulullah, fa ilam yajid fanisfa dinar. Kalau tidak punya 1 dinar, setengah dinar berarti pinten kira-kira? 25.000 kira-kira 25.000 misalkan ngoten. Niki hukumnya tidak wajib boleh kita sedekah ketika meninggalkan sholat Jumat, tapi juga boleh tidak sedekah. Tapi lebih utama sedekah untuk menutup itu kesalahan kita.